Dewan Juri yang terhormat, dunia saat ini adalah di mana setiap anak memiliki suatu bakat yang bisa diasah dengan maksimal akan menciptakan sesuatu yang baik. Namun, ketika anak tersebut misalnya memiliki bakat seni, belum tentu dia berminat untuk melakukannya. Karena ketika dia berbakat, belum tentu berminat. Masuk ke sanggahan saya yang pertama, ketika pihak government mengatakan bakat seni yang tidak pernah diekspos, bakat seni dipandang bahwa tidak memiliki tujuan masa depan yang baik. Menurut kami, itu tidak terjadi di status quo Dewan Juri yang terhormat. Karena status quo saat ini, di era sekarang, justru banyak sekali pekerjaan yang membutuhkan suatu seni seperti perusahaan yang membutuhkan desain grafis. Bukankah itu tandanya seni sudah secara progresif dilakukan? Artinya di situ, orang tua tidak perlu khawatir Dewan Juri yang terhormat untuk harus memaksimalkan potensi anaknya di bidang seni. Sanggahan saya yang kedua, ketika pihak government mengatakan bahwa anak akan melakukannya dengan mudah dan menyenangkan seperti dia betah bermain piano selama 6 jam. Menurut kami, mereka akan melakukan sesuatu yang menyenangkan jika memang itu minatnya. Ketika anak tersebut memiliki sesuatu yang bakat, belum tentu anak tersebut berminat di bakat tersebut. Alhasil, ketika orang tua berkewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya yang tidak sesuai minatnya, ini akan buruk. Dewan Juri yang terhormat, di sini saya hanya akan membawakan dua argumen. Yang pertama, mengapa secara prinsip ini tidak dibenarkan? Mari kita lihat, ketika seorang anak hidup, dia memiliki hak untuk memilih masa depannya, bagaimana jurusan di suatu universitasnya nanti. Ketika misalnya orang tua mewajibkan anaknya untuk memaksimalkan bakatnya, bukankah ini justru akan menimbulkan stigma keterpaksaan dalam diri anak tersebut? Mengapa? Satu, ketika anak yang seharusnya memiliki pilihan sendiri tentang kesuksesannya, memang orang tua mengarahkan anaknya, namun orang tua tidak memiliki hak untuk membatasi suatu pilihan anak tersebut. Dua, ketika orang tua yang seharusnya berkewajiban untuk membahagiakan anaknya dalam melakukan sesuatu, lihat, ketika ini terjadi, orang tua akan memaksimalkan potensi anaknya, tidak peduli anak tersebut sudah minat atau tidak. Namun ketika orang tua ini tahu bakatnya, dia langsung memaksimalkannya tanpa mencari tahu dulu dia berminat atau dia bahagia atau tidak dalam melakukannya. Karena ketika anak melakukan bakatnya dengan tidak bahagia, tidak yang dia mau, ini justru tidak baik di kemudian hari. Ketika anak tidak sukses, anak justru akan menyalahkan orang tuanya karena itu merupakan tuntutan dari orang tuanya. Dewan Juri yang terhormat, kita hidup tidak dapat menentukan lahir di ekonomi menengah ke bawah atau menengah ke atas. Lihat, ketika ini terjadi, orang tua yang tidak mampu pun akan memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya, padahal banyak kebutuhan lain yang harus mereka penuhi terlebih dahulu. Ketika orang tua harus berkewajiban, bukankah itu juga membebani orang tua itu sendiri ketika mereka harus membiayai anaknya dengan misalnya les dan lain sebagainya. Masuk ke argumen saya yang kedua, mengapa mosi ini dapat dijustifikasi? Mari kita lihat Dewan Juri yang terhormat bagaimana permasalahan ini muncul ketika orang tua berkewajiban memaksimalkan potensi anaknya karena satu, menganggap bahwa seni belum terlalu diekspos, dua, menganggap bahwa seni tidak mempunyai masa depan yang cemerlang. Namun, ketika ini terjadi akan memunculkan beberapa masalah. Yang pertama, anak sukses tidak karena minatnya. Kita lihat ketika orang tua memaksakan anak yang berbakat di bidang seni, mereka harus masuk di universitas dengan jurusan seni misalnya. Namun anaknya berminat untuk masukkan ke jurusan yang lain seperti kedokteran. Ketika anak memilih tidak sesuai minatnya, even itu karena mempunyai bakat, mereka akan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah pilihan orang tuanya. Mereka tidak dapat enjoy untuk melakukan itu. Dua, anak bisa belajar melalui sosial media. Mari kita lihat di era digital sekarang, baik sekali konten YouTube, Instagram, tentang bagaimana cara memainkan piano dengan baik, atau bagaimana menggambar siluet dengan baik. Orang tua tidak perlu memanggilkan guru les, melakukan bibel yang justru akan menghabiskan waktu anaknya, padahal dia tidak menginginkannya. Anak bisa belajar lewat YouTube, bukan? Di mana anak akan belajar ketika mereka ingin mendalaminya dan waktunya akan lebih fleksibel. Tapi bandingkan ketika orang tua memaksimalkan dengan cara memanggil guru les atau melakukan bimbel, waktunya tidak bisa fleksibel Dewan Juri yang terhormat. Tiga, banyak dari perusahaan di era digital yang memang sudah membutuhkan seni itu sendiri. Mari kita lihat, ketika orang tua memiliki kewajiban untuk memaksimalkan bakat seni itu karena dianggap seni belum terlalu diekspos, di era sekarang justru banyak yang membutuhkan desain yang bagus yang tidak dapat digantikan dengan mesin. Misalnya desain grafis, itu akan tetap butuh bantuan manusia Dewan Juri terhormat. Namun justru di era sekarang ada aplikasi yang memperbaik hasil karya orang tersebut, bukan berarti tergantikan oleh suatu mesin dan tidak membutuhkan manusia di dalamnya. Beban pembuktian kami di sini adalah misalnya NFT. Ketika NFT itu ada di mana di dalamnya adalah aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti seni, musik, item dalam game, dan video. Mereka dibeli dan dijual secara online. Bukankah itu artinya orang tua tidak perlu memaksimalkan potensi anaknya tersebut karena di era sekarang glorifikasi bidang seni itu sudah ada. Tidak perlu khawatir Dewan Juri terhormat. Yang keempat, setiap anak memiliki bakat, tapi belum tentu adalah minatnya. Mari kita lihat ketika anak memiliki bakat di bidang seni, namun dia ingin
namun dia ingin ketika bekerja ingin menjadi dokter. Tapi karena orang tuanya melihat si anak ini mampu di bidang seni, orang tua memaksimal potensi itu. Alhasil orang tua tidak mencari apa yang sebenarnya diminati dan juga orang tua tidak memperhatikan bakat lain dari anak tersebut karena menganggap bahwa bakat seni ini penting untuk dimaksimalkan karena memiliki ekspos di masyarakat yang kurang maksimal. Ketika anak melakukan tidak ingin uh, ketika ketika anak melakukan yang tidak ingin dia lakukan, ini akan lebih susah bagi anak untuk sukses. Karena mengapa? Satu, ketika bimbel piano misalnya, dia tidak serius. Mengapa? Karena ada unsur paksaan dari orang tuanya dan dia tidak mau melakukan itu. Alhasil ketika bimbel piano itu ada, dia tidak melakukan secara maksimal. Dua, anak akan tetap ingin sukses menurut dirinya. Lihat Dewan Juri yang terhormat, ketika orang tua memaksimalkan di bakat seni, tapi di sisi lain karena anak menganggap orang tuanya tidak mengetahui bakat lainnya dan minatnya, orang tuanya tidak memaksimalkan bakat lain dan minat si anak tersebut. Alhasil dia harus membagi waktunya lebih ekstra, seperti dia harus tetap bimbel di bidang seni, yang itu merupakan tuntutan orang tuanya, dan dia harus tetap belajar minatnya. Alhasil fokus itu dibagi menjadi dua, yang dimana yang dia minati tidak mendapatkan dukungan maksimal dari orang tuanya. Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumen saya yang ke 5. Ekonomi yang kurang akan susah untuk memaksimalkan bakat potensi anak tersebut di bidang seni. Mari kita lihat ketika orang tua dengan ekonomi menengah ke bawah yang harus tetap berkewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Mereka harus bimbel di bidang seni, beli alat seperti piano supaya dapat latihan di rumah. Namun ketika mereka tidak mampu untuk membiayai ini semua alhasil, mereka memaksimalkan dengan tidak maksimal sebenarnya. Seperti mereka mencarikan guru apa adanya yang sebenarnya guru tersebut tidak mampu. Alhasil anak tersebut belajar tidak maksimal. Lalu bandingkan di sisi kami, di mana orang tua tidak berkewajiban memaksimalkan potensi anaknya, orang tua tidak perlu membiayai anaknya dengan begitu mahal. Ketika anak tersebut memang memiliki bakat, orang tuanya hanya menyarankan ke anaknya, dan jika anaknya berminat, anak itu akan punya inisiatif untuk melakukan belajar itu sendiri karena memang dia sudah minat. Alhasil uang orang tua yang jika karena musik ini ada digunakan untuk bimbel dan lain sebagainya, uangnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan lainnya seperti biaya sekolah formalnya, persiapan untuk masuk universitas dengan jurusan yang sesuai minat dan bakatnya. Dewan Juri yang terhormat, maka dari Dewan Juri yang terhormat, di sisi kami pihak orang tua tidak perlu untuk memaksimalkan potensi anaknya. Dewan Juri yang terhormat, si anak akan si inisiatif sendiri belajar melalui YouTube. Bangga menjadi tim oposisi.